kekuatan dan kesehatan, perlindungan Tuhan yang begitu mulia di dalam setiap langkah hidup kita, saudara. Ya, kita bersyukur bahwa Allah itu baik bagi kita. Karena itu Tuhanlah yang menjadi pemimpin dalam kehidupan ini. Dan pagi hari ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana Tuhan itu bekerja melalui suatu pelayanan yang dikerjakan di dalam rumah Tuhan lewat ibadah yang kita kerjakan. Sebab banyak orang yang ingin beribadah, rindu untuk masuk di dalam rumah Tuhan, rindu untuk mau mendengarkan suara Tuhan, tetapi mereka tidak dapat. Ya, mereka tidak bisa. Kenapa? Karena banyak halangan yang menghalangi mereka. Istilah Alkitab banyak ilah-ilah sama yang menjadi penghalang buat mereka. Termasuk manusia yang mungkin ketika mau datang ibadah, ada lagi tamu datang menghalangi untuk ibadah. Itu termasuk ilah-ilah. Karena itu kita bersyukur kalau Tuhan izinkan kita ada di dalam rumah Tuhan, boleh beribadah bersama-sama di pagi hari ini. Tentu semua itu karena Tuhan yang menarik saudara dan saya boleh masuk dalam rumah Tuhan. Kita tidak perlu lihat ini loh rumah Tuhan atau gereja ini kok sederhana begini, tidak. Tetapi yang Tuhan mau lihat itu hati kita. Apakah hati kita tertuju kepada Tuhan? Ataukah kita hanya sekedar datang di dalam ibadah, di dalam rumah Tuhan. Ya. Namun saudara, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan bahwa ibadah itu adalah sarana. Ya. Ibadah ini adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak ada cara lain untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan selain hanya ibadah saja. Karena itu ibadah itu sangat dibela oleh Tuhan. Bangsa Israel ketika di Mesir 430 tahun mereka di sana tidak tahu namanya ibadah kepada Tuhan. Ya. Karena itu ketika Tuhan rindu umatnya mau beribadah kepada Tuhan, Tuhan berkata kepada mereka, keluar kamu dari Mesir dan pergi dengan perjalanan 3 hari jauhnya untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau tidak, aku akan mendatangkan yang ini dan banyak hal yang Tuhan mendatangkan. Tetapi karena Israel rindu mau beribadah kepada Tuhan, ya, maka Tuhan berikan tanda bahwa untuk bisa keluar dari Mesir, dari perbudakan bangsa Israel itu harus ada korban. Korban itu adalah berupa anak domba Paskah, yang mana darahnya diambil dan dioleskan di atas kedua tiang rumah, pintu rumah, dan juga di atas ambang pintu. Semua rumah Israel itu diolesi dengan darah anak domba yang tidak bercacat dan tidak bercela ketika Tuhan mau melepaskan mereka. Kenapa? Karena waktu mereka mau pergi beribadah, Firaun sebagai penguasa di Mesir itu berusaha untuk menghalangi mereka. Berapa kali mereka dihalangi? Nah, sampai terakhir Tuhan membunuh anak sulung semua orang di Mesir ini, mulai dari anak raja itu sampai kepada masyarakat yang Alkitab katakan dalam tutupan, ya, dalam liang tutupan, dan bukan manusia saja tapi semua binatang yang lahir pertama sebagai sulung dibunuh Tuhan pada satu malam. Tetapi di rumah Israel tidak ada kematian. Kenapa? Ada tanda darah.
Karena itu ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus berdamai dengan Tuhan dulu. Berdamai dengan Dia. Mohon pengampunan Tuhan kalau sepanjang minggu ini Tuhan ada sesuatu yang kami lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang membuat kami berdosa kepada Tuhan. Ampunilah kami. Berdamai dengan Tuhan. Lewat perdamaian dengan Tuhan ini, maka Tuhan sediakan tubuh dan darahnya sebagai tanda atau meterai untuk memeteraikan kita sebagai milik Tuhan. Ya, karena itulah seberapa kali kita makan menikmati tubuh dan darah Tuhan atau bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, seberapa kali itu pula kita memperingati kematian Tuhan. Dan Tuhan mau sampai Dia datang kembali itu dilakukan. Karena itu gembala bersama istri dan kami dan kita semua rindu supaya di dalam setiap ibadah itu kita selalu ada menikmati perjamuan Tuhan atau bersekutu dengan Tuhan lewat perjamuan suci. Nah, karena itu akan memberikan kita, walaupun kita beribadah, kalau tidak ada metre, maka ibadah itu tidak ada artinya apa-apa bagi kita. Ya, jadi saudara, bahwa ibadah adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, soal ibadah itu, di dalam ibadah itu yang timbul adalah iman. Setiap kita mendengarkan suara Tuhan, firman Allah, itu tujuannya untuk supaya iman kita bisa bertumbuh. Coba dibaca ayat firman Tuhan dalam Roma pasal ini dulu, Matius pasal 13 ayat 23. Nanti baru sambung dengan Roma 10 ayat 17. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya. Jadi itu firman Tuhan kita dengar. Apakah firman Tuhan kita dengar itu bisa menumbuhkan iman atau tidak? Ya. Kalau tadi saudara kita baca itu kayaknya mengalami kemerosotan. Karena jemaat Efesus itu mengalami kemerosotan iman. Ya. Harusnya dari 30 menjadi 60 meningkat menjadi 100. Tapi di dalam pembacaan ini dari 100 ke 60 ke 30 lama-lama habis. Ya. Inilah cara kehidupan orang yang mengabaikan ibadah, yang tidak sungguh-sungguh beribadah. Mungkin datang dalam ibadah tapi tidak sungguh-sungguh, saudara. Ya. Jadi soal iman yang teguh itu ditentukan dari kita mendengar firman Tuhan. Coba Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan iman timbul dari pendengaran. Ya. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Pendengaran oleh firman Kristus. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah telinga kita. Telinga ini harus mendengar dengan baik. Karena itu telinga ini perlu disucikan. Disucikan oleh darah anak domba Allah. Supaya kita bisa mendengar dengan baik, memperhatikan dengan baik, sehingga timbul iman kita. Karena iman, tujuan iman itu adalah keselamatan jiwa kita. Ya. Jadi saudara, bahwa soal iman yang timbul, ya pertama tadi sudah dibaca bahwa tanah hati yang mengerti apa yang didengarnya, harusnya itu ada peningkatan. Tetapi kalau tidak ada peningkatan, berarti tidak, ya penaburan benih itu tidak tumbuh pada tanah yang baik.
Karena di dalam penaburan itu ada berapa ya macam tempat, saudara. Ada yang di pinggir jalan, ada yang tempat berbatu-batu, ada yang tempatnya berduri, dan ada tanah yang baik. Tanah yang baik itu Alkitab sudah mencatat bahwa itu hasilnya dari 30, 60 sampai mencapai 100 kali ganda. Itu upah. Upah 100 kali ganda itu berarti kesempurnaan itu kita sudah miliki, saudara. Ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bahwa di dalam menyambut firman Tuhan, coba Markus 4 ayat 20. Ya. Markus 4 ayat 20. Jadi iman itu timbul dalam menyambut firman Tuhan. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik. Ya, sesuatu benih yang ditabur di tanah yang baik, ya, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ya, ini umpama sebagai orang. Orang itu menyambut firman itu dengan baik dan menghasilkan buah. Buah tadi itu buah yang serat 30, 60 sampai 100. Ya, terus ada yang 30 kali lipat. ya, ini meningkat. Tadi pertama menurun, sekarang ini meningkat dari 30 ke ada yang 60 kali lipat. 60, berarti ada peningkatan. Dan ada yang 100 kali lipat. Ada yang 100 kali lipat. 100 itu berarti sempurna, saudara, yang dikasih dari Tuhan. Kita masih sedang berusaha. Mungkin kita masih 30 atau sudah ada yang 60 ya kali lipat yang kita capai di dalam kita ya bergaul dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, tetapi karena itu dalam menyambut firman Tuhan itu iman itu tumbuh dan memberikan hasil, maka tentu hasilnya akan meningkat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bila bisa menyimpan firman Tuhan, maka iman itu akan teguh, kuat. Ya, saudara. Lukas, coba Lukas 8 ayat 15. Lukas 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ya. Jadi buah yang dihasilkan dari kita mendengar firman Tuhan itu adalah ketekunan. Ya. Banyak orang nanti dikatakan berbuah kalau dia kasih duit sama gembala, kasih duit sama pemimpin gereja atau pelayan-pelayan. Tetapi di sini kita dengarkan bersama bahwa buah yang dirindukan Tuhan adalah ketekunan. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tekun di dalam rumah Tuhan, tekun beribadah kepada Tuhan, tekun bergaul dengan Tuhan, tekun di dalam menyembah Tuhan, maka itu yang dirindukan Tuhan dari kita sebagai buah iman yang kita miliki dalam kehidupan ini. Ya, hidup itu memang dibentuk, ya, dibentuk. Jadi hidup kita ini pakai kata lihat yang dibentuk oleh Tuhan. Ya, coba kita akan lihat bahwa bicara soal pembentukan bejana. Hidup ini bagaikan bejana yang sedang dibentuk Tuhan lewat kita mendengar firman Allah. Kalau firman Allah turun dan mungkin menegur kita, ada kesalahan kita yang ditegur, ya jangan kita langsung patah semangat, saudara. Ya. Jangan kita langsung ya mengelak. Tetapi tentunya kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kalau masih ada teguran Tuhan, berarti Allah itu sangat sayang kepada Bapak Ibu dan saudara dan saya. Ya. Mari kita perhatikan Yeremia pasal 18 ayat 4 dan ayat 6. Ya. Yeremia pasal yang ke-8 18. Yeremia 18 ayat 4 dan 6. Jadi sebuah bejana
dari tanah liat itu dibuat kalau dia rusak? Ya, coba. Apabila bejana yang sedang dibuat dari tanah liat di tangan Ini seorang ya apa namanya itu tukang periuk yang membuat sebuah bejana. Kalau bejana yang dibuatnya itu rusak, ya, alias kalau kehidupan manusia itu yang datang beribadah dan rusak, maka Tuhan datang akan membentuk dengan caranya sendiri supaya bejana itu tidak menjadi bejana seperti yang lama. Hidup lamanya itu harus dibuang dan sekarang memiliki kehidupan yang baru dengan dibentuknya menjadi bejana baru ini, ya. maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali Maka tukang bejana itu akan mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut menjadi bejana yang lain. Jadi memang dari kehidupan lama kita, kalau Tuhan rubah hidup kita, membaharui hidup kita, kita akan menjadi manusia yang lain, manusia yang baru, tidak seperti manusia yang lama lagi, saudara. Ya, menurut apa yang baik pada pemandangannya. ya, itu cara Tuhan membentuk kehidupan kita. Kita mengalami suatu pembaharuan hidup. Karena itulah firman Tuhan katakan bahwa siapa di dalam Kristus Yesus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, ya, hai kaum Israel. ya, ini ditujukan kepada kaum Israel, umat pilihan Tuhan. Ya, Demikianlah firman Tuhan. ya, Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Ya. Israel. Jadi sampai nanya. Ya. Ya, enak saja. Begitulah cara Tuhan untuk membentuk kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita mengalami suatu pembaruan untuk menjadi manusia yang baru, ya. Dan untuk menjadi manusia yang baru ini, Tuhan mau supaya kita belajar kepada Dia. Coba kita lanjut saja Efesus pasal 4. Efesus 4 ayat yang ke-20 sampai dengan 24. Maaf sebelumnya anak-anak ini terpikat supaya bisa diajar dekat dengan orang tua supaya latihan terus. Di tempat kami yang lama, kalau ibadah berlangsung tidak ada anak-anak yang di luar sana, jadi orang tua yang masing-masing menjaga anaknya. Ya, puji Tuhan. Ya, itu saja sekedar kita beritahu. Ya, Efesus 4 ayat 20 mulai sampai 24. Tetapi kamu bukan demikian. Ya, Kamu telah belajar mengenal Kristus, ya, kamu belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan Ya. menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Jadi kita mengenal Kristus itu dengan menanggalkan manusia yang lama, ya, Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu ya, harus meninggalkan manusia lama harus meninggalkan manusia yang lama. Bagaikan tukang periuk tadi, periuk yang pertama rusak, maka yang rusak itu dibentuk kembali. Tidak seperti itu lagi, tapi harus dibangun jadi bangunan yang baru, ya. yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi yang lama itu dibuang, ya, dibuang dalam api. Ya, kalau dia kayu dibuang dalam api dan dimakan api. Tetapi Tuhan itu baik, Dia mau supaya yang baru itu ada, ya. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, Ya, dan mengenakan manusia baru, ya, Tuhan mau supaya pikiran kita ini dibaharui, ya, untuk menjadi manusia yang baru di dalam rohnya Tuhan, ya. yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam Ya. kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya,
tetapi dibaharui dalam roh dan pemikiran untuk mengenakan manusia baru, ya, mengerti kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi ini yang Tuhan rindu dan mau kita alami di dalam kehidupan kita, saudara. Ya. Manusia baru itu sangat penting. Pernah satu guru yang namanya Gamaliel, guru bangsa Israel, datang kepada Yesus. Dia bertanya, bagaimana supaya kita bisa masuk dalam kerajaan surga? Yesus menjawab, kamu harus dilahirkan kembali. Ya kalau orang, karena dia orang pintar, tentu mungkin dia tersinggung. Wah, saya ini kan orang pintar, saya tahu Alkitab itu apa itu, Taurat itu, firman Tuhan itu, saya kuasai semuanya. Kok masa saya mau dibilang harus lahir kembali? Apakah kita? Jawabannya seorang guru menyatakan kepada Yesus, apakah seorang itu harus masuk ke dalam rahim ibunya baru dilahirkan, lalu dilahirkan kembali? Ya. Jadi walaupun dia pendidikan tinggi, sekolahnya tinggi-tinggi, mungkin dia dokter, saudara, tetapi kalau roh Tuhan tidak ada di dalam dirinya, dia tidak akan mengerti rencana Tuhan tentang pembaharuan hidup itu. Karena itu bagi saudara dan saya, tentunya yang kita lakukan adalah selalu memuji Allah Bapa kita, ya, di dalam Kristus Yesus yang telah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam surga. Jadi roh berkat rohani itu dari surga dikurahkan kepada orang-orang yang tekun dan setia menantikan kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Ya, tentu diawali dari iman yang kita miliki. Rasul Paulus memohon didoakan, ya, sama juga dengan kami para pelayan Tuhan, rindu untuk didoakan jemaat supaya firman Tuhan itu berkesinambungan bisa disampaikan. Ya, kalau Rasul Paulus meminta kepada jemaat di Efesus, ya, memohon didoakan supaya dia katakan supaya aku membuka mulutku dan dikaruniakan perkataan yang benar sebagai utusan yang dipenjarakan. Ya. Rasul Paulus dipenjara waktu itu dan dia mau supaya didoakan. Nah, saudara kalau bisa mencatat dalam Efesus 6 ayat 19 dan ayat 20 di situ. Ya, permohonan Rasul Paulus. Nah, bicara soal iman, Ishak, ya, dan Yakub, ya, Yakub, Ishak dan Abraham memiliki iman untuk menantikan negeri yang punya dasar, ya, menantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan yang dibangun oleh Allah. Dan itu dibuktikan oleh Yesus ketika dia sebelum naik ke surga, dia sampaikan kepada murid-muridnya dan umat Tuhan pada saat itu di dalam Yohanes pasal 14. Diawali dengan jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percaya juga kepada aku. Ya. Aku akan pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau tempat itu sudah sedia, aku akan kembali dan menjemput kamu dengan tujuan supaya di mana Yesus ada, di situ pun kita gereja Tuhan atau umat Tuhan boleh ada bersama-sama. Itu kerinduan Yesus. Kenapa kita beribadah? Karena kita ingin mau bersama dengan Yesus dan Yesus rindu supaya kita juga, ya, bersama-sama dia kekal selama-lamanya, tidak hanya sementara seperti
di dunia ini saudara, kita dibatasi oleh waktu dengan umur yang pendek dan lain sebagainya. Tetapi nanti di sana orang yang beribadah itu memiliki dua poin yang Tuhan kasih, yaitu hidup yang kita alami saat ini dan juga hidup yang kekal. Jadi tidak sia-sia saudara kita boleh beribadah kepada Tuhan, karena kita diberikan sebuah janji, dan janji itu tidak muluk-muluk, tapi janji daripada Tuhan itu janji yang kekal, ya, janji yang kekal. Di dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang ketiga sampai ke-6 tidak usah dibacakan, ya. Inilah maksud dan tujuan Tuhan membentuk kehidupan saya dan saudara adalah supaya tahu bersyukur kepada Allah Bapa kita. Bersyukur kepada Tuhan itu bisa dilakukan di dalam banyak tempat, baik di dalam gereja atau yang disebut Alkitab katakan sebagai rumah Allah, ada juga yang dicatat dalam Alkitab sebagai bait Allah, ya. Tetapi banyak orang mengagumkan mengidolakan bangunan-bangunan gedung yang mewah, yang bagus-bagus. Tetapi saudara, semewah apapun bangunan yang ada di dunia ini, ya, Tuhan tidak ada di dalam. Ya. Paham ya saudara, kalau Tuhan tidak ada di dalam gereja. Tetapi Tuhan yang dimaksud gereja itu adalah pribadi kita masing-masing. Coba 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Kita ini adalah rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu bersekutu di dalam suatu tempat yang disebut gereja untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak tahukah kamu? Ya, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Bahwa kamu adalah bait Allah atau rumah Allah atau gereja Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Dan Roh Allah ada di dalam kita. Dan kita sebagai manusia yang sebagai rumah Allah itu di dalamnya ada Roh Allah. Kalau bangunan seperti ini tidak ada Roh Allah tinggal di sini, ya. Tetapi Roh Allah itu ada di dalam orang yang menjadi rumah Allah, yaitu saya dan saudara sebagai rumah Allah. Karena itu rumah Allah itu harus dipelihara terus. Dimanapun kita berada, kita tunjukkan diri kita sebagai rumah Allah yang di dalamnya ada Roh Allah yang menguasai hidup kita, sehingga kita tidak bisa terkecoh dengan perlakuan manusia yang tidak percaya kepada Tuhan, melakukan dosa dan pelanggaran dan banyak hal yang kita lakukan. Kenapa? Karena Roh itu yang mengendalikan hidup kita. Kita dikendalikan oleh Roh Tuhan. Sebab apa? Karena kita ini rumah Allah. Karena itu rumah Allah ini, tubuh kita ini kita jadikan sebagai rumah doa. Rumah doa itu artinya setiap saat kita bisa berdoa kepada Tuhan. Bangun pagi kita berdoa kepada Tuhan, sore pun sebelum tidur berdoa kepada Tuhan. Dalam banyak waktu kita bisa berdoa kepada Tuhan. Mungkin kita menghadapi suatu peristiwa, entah di rumah, entah di jalan, entah di mana saja. Ya kita berhubungan dengan Tuhan tanpa diketahui orang lain bahwa kita sedang berdoa kepada Tuhan. Seseorang yang menghadapi suatu masalah, ya, dan dia berseru kepada nama Tuhan, maka kehidupan itu akan menghadapi suatu perlindungan Tuhan. Jadi itulah maksud Tuhan untuk membentuk kehidupan kita dari bejana yang lama menjadi bejana yang baru. Karena itulah saudara,
marilah kita bekerja, ya, menerima maksud Allah ini supaya kita bekerja menurut keputusan kehendak Tuhan. Jadi kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa keputusan Tuhan, tetapi kita berjalan dalam lindungan Tuhan. Ya, kita mau melakukan sesuatu, berdoa, Tuhan, saya mau melakukan ini, izinkanlah aku melakukannya. Kalau Tuhan izinkan, ya kita kerjakan itu. Ya. Sama ada di dalam kitab, siapa yang dapat ayatnya di dalam Yakobus 3 atau Yakobus 4 itu, bahwa jika kamu melakukan sebuah rencana bahwa aku akan pergi ke suatu tempat, ya, maka ikutkanlah Tuhan di dalam rencanamu itu. Ya. Kalau kita ikutkan Tuhan dalam sebuah rencana kehidupan kita, mungkin kita berencana mau ke mana, ya, mungkin ada yang mau ke Jawa atau ke Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, ya, untuk mau melakukan sesuatu di sana. Kita katakan kalau kita mau pergi berusaha berdagang di sana, oh saya akan pergi ke sana 1 tahun di sana dan berhasil. Tetapi kalau kita tidak ikutkan Tuhan dalam rencana itu, maka itu sia-sia, tidak ada hasilnya. Ada yang dapat kita. Iya. Ya, itu bagian dari keputusan Tuhan, ya. Ya, nanti kalau lain kita akan sampaikan itu. Tapi saudara bisa membaca nanti di dalam Yakobus, ya, surat Yakobus itu. Ya. Ya, Yakobus 4 ayat 13. Coba. Ya. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, Ya. hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Ya, hari ini atau besok kami mau berangkat ke kota Anu, atau istilah ada yang katakan atau pulang kampung. Saudara. Ya, terus? Dan di sana kami akan tinggal setahun. Di sana kami akan tinggal 1 tahun, itu menurut dia. Ya. Dan berdagang serta mendapat untung. Berdagang di sana dan mendapat untung. Ya. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Ya, kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi besok. Hari ini lain, besok itu lain lagi. Hari itu apa yang terjadi kita tidak tahu. Ya. Apakah arti hidupmu? Ya. Hidup. Apa artinya hidup itu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya. Sebenarnya kamu harus berkata, ya, seharusnya kamu berkata, jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi kalau saudara dan saya merencanakan pergi ke suatu tempat, katakan seperti firman, jika Tuhan berkehendak, apa? Kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Terus? Tetapi sekarang, ya, kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Ya. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ya, sampai situ. Ya. Jadi intinya di situ dalam pembacaan kita bahwa kalau kita merencanakan sesuatu, mungkin merencanakan sebuah pekerjaan atau mau pergi ke mana, ya, ikutkan Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Tuhan, kami mau ke sini. Kami mohon campur tangan Tuhan, penyertaan-Mu ya Tuhan, agar kami pergi ke sana dengan kerinduan mau membuka usaha atau mau ketemu orang tua. Dan selama kami di sana, kami mohon perlindungan Tuhan. Itu namanya mengikutkan Tuhan.
Tidak asal jalan, wah mari kita pergi, jalan saja begitu, tanpa mengikutkan Tuhan di dalam rencana kehidupan kita. Ya, ada orang juga tiba-tiba dia, saya mau membangun sebuah rumah karena sudah mendapat berkat banyak. Yang membangun saja tanpa berdoa kepada Tuhan, tanpa meminta petunjuk Tuhan lewat hamba Tuhan. Ya. Terus karena rumah itu dibangun dalam kondisi emosi, maka rumah itu tidak bertahan. Entah apa yang mengejarnya, menghancurkannya, entah angin badai atau terbakar dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita berkomitmen dengan Tuhan, saudara, ada ya sebuah ilustrasi, tapi saya yakin itu juga ya. Ada satu keluarga yang pergi ke laut, katanya begitu. Sepanjang malam dia mencari ikan, tapi tidak ada ikan didapat. Tetapi pada waktu tengah malam dia berdoa, suami istri sepakat, kita berdoa dan minta kepada mereka, katakan teteh manis, atau kalau kita Tuhan, ya kalau orang Bogor bilang kita, atau orang Ambon bilang teteh manis. Mari kita berdoa kepada teteh manis supaya dia berikan kita ikan, dan kalau dia berikan kita ikan, nanti kita waktu pagi. Jadi dia sudah mengikat sebuah perjanjian dengan Tuhan, bahwa kalau kami mau bekerja ini, kalau Tuhan kasih kami berkat, kami akan bagi dengan Tuhan, maksudnya begitu. Begitu ditebarkanlah jala ini, mereka dapat ikan banyak sekali. Ya. Pagi-pagi mereka naik di darat. Sampai di darat dia makan sendiri dengan keluarganya sampai habis. Jadi lupa tadi perkataannya bahwa kita waktu bagi dengan Tuhan. Ya. Nah, karena dia sudah bernasar begitu di dalam laut, apa yang terjadi, saudara? Ikan sudah habis, bagiannya Tuhan juga dikasih habis. Maka Tuhan bertindak dengan murkanya. Sore-sore jam 4 sore, katanya begitu menurut cerita itu, Tuhan datangkan angin keras karena rumahnya di pinggir pantai. Ya, hantam itu rumah yang di tempat itu sampai hancur. Tetapi bukannya sadar, saudara, tetapi malah dia berkata, teteh manis, kenapa persoalan laut, persoalan di laut itu jangan dibawa di darat. Inilah kehidupan bejana yang tidak mengalami suatu pembentukan yang baru. Yang lama tetap lama. Ya sudah, karena itu di pagi hari ini Tuhan datang kepada kita supaya kita mengalami suatu pembentukan sesuai dengan sifat dan karakter Allah. Apa yang Tuhan rindu mau kita lakukan. Ya, kalau kita tadinya ada kesalahan, perbuatan yang tidak benar, ya kita datang kepada Tuhan, mohon Tuhan bentuk kembali hatiku ini. Bentuklah hidupku menjadi manusia yang baru, jangan aku tetap di dalam manusia yang lama. Karena manusia lama itu tadi kita sudah membaca bahwa dia menuju kepada kebinasaan. Tetapi siapa yang dalam Kristus Yesus ialah ciptaan yang baru. Ciptaan baru itu yang akan masuk di dalam Yerusalem baru. Namanya Yerusalem baru, jadi yang bisa masuk ke dalam hanya orang yang diciptakan baru di dalam Kristus Yesus. Itulah sebabnya Tuhan datang membentuk kehidupan kita dengan maksud supaya kita bertumbuh menjadi bangunan rohani yang kuat di hadapan Tuhan. Ayat terakhir di dalam Efesus 1 ayat 19 sampai 22. Mungkin bagus kalau kita baca bersama-sama ya. Efesus pasal 1
masih ada sedikit tapi cukup sampai sini. Ayat 19 sampai 22. Coba. Ya, sudah dapat semua? Oke. Kita ya baca bersama-sama. Saya tidak baca, saya dengarkan. 1, 2, 3. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, dan penguasa, dan kekuasaan, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ya, itu. Jadi kita dibentuk di dunia ini, tapi kita memiliki dunia akan datang. Itulah surga yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena itu setialah dalam ibadah saudara, tekun di dalam ibadah, maka hasilnya nanti kita akan lihat. Kalau Tuhan izinkan kita nanti menjadi satu rombongan dari tanah merah untuk bersama-sama satu barisan masuk dalam kerajaan Allah. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan, itu kerinduan kami dan kerinduan kita semua. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Ya, alangkah bagusnya kalau hari-hari ke depan ini Bapak Ibu yang bisa menulis, kalau bisa bawa buku tulis supaya nanti pulang di rumah bisa dibaca kembali. Nah, tadi yang disampaikan Pak Gembala ini betul atau salah. Nanti kalau ada yang kesalahan sampaikan. Oh, tadi hari Minggu lalu ada salah Pak Gembala. Yang betulnya begitu. Ya. Karena firman Tuhan itu saya sampaikan bahwa kita tidak bisa perdebatkan firman Tuhan, tapi mungkin ada kesalahan bisa diperbaiki. Gitu. Ya, itulah yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.